Kita telah bahas beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama dan dibukukan untuk menjadi bekal bagi para penuntut ilmu. Buku-buku itu tersebar luas, mencakup beberapa hadis yang terpisah-pisah. Kemudian kami satukan, kami kumpulkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang disatukan, dikumpulkan disebut dengan majmu' namanya. Kalau kami khususkan berbeda dengan kumpulan yang lain, maka ditambahkan alif lam pada awal kalimatnya. Maka jadilah kalimatnya al-majmu'. Dinamakan buku ini kami namai al-majmu' karena isinya kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebar di beberapa kitab-kitab hadis para ulama. Orang yang pernah mempraktekkan kumpulan-kumpulan hadis ini kemudian dijadikan tuntunan dalam kehidupan beliau untuk menuntut ilmu, sehingga Masya Allah faidah-faidah yang ada di hadis itu baik cepat dalam memahami, kuat dalam ingatan, mudah dalam mengamalkan, plus menginspirasi penuntut ilmu setelahnya. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf ya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Karena lahirnya di Nawa, di Damaskus, maka digelari dengan gelar yang menunjuk kepada daerahnya. An-Nawawi berasal dari Nawa. Demikian dahulu para ulama-ulama kita kala menuntut ilmu seringkali memperkenalkan dengan asal daerahnya. Satu, prinsipnya untuk mengenalkan bahwa Islam telah sampai ke daerahnya. Yang kedua, untuk menjalin ukhuwah, ta'aruf ya, dengan para ulama-ulama lain, sehingga bisa merekatkan simbol-simbol persatuan ke setiap negeri. Jangankan di luar, di dalam pun demikian. Yang di luar misalnya Imam Muhammad bin Ismail yang berasal dari Bukhara, dikenal dengan Al-Bukhari, yang dipopulerkan nama daerahnya, padahal nama aslinya Muhammad. Yang lainnya yang dari Tirmidzi, namanya juga Muhammad, tumbuh wafat di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Banyak dari ulama kita. Ada Syekh Nawawi, di nama aslinya Nawawi, lahirnya di Banten, ya Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Jawi, karena saat di Mekah pada saat itu yang dikenal wilayah Jawanya, ya, jadi bukan wilayah Bantennya. Dan Banten bahkan sampai awal-awal tahun 2000-an itu masih menyatu dengan Jawa, ya, maka dikenalnya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ada Syekh dari Padang belakangan, ya, Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Keturunannya masih ada sampai saat ini, ya, dan dibangunkan museum di, kalau anda keluar dari jalan tol di Bogor itu, begitu keluar sebelah kanan ada Masjid Harakatul Jannah, ya, di belakangnya persis itu ada museum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian di antara muridnya banyak nanti, ya, ada turunan-turunannya. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Kemarin ada Ustaz Abdul Somad, ya, Al-Pekanbarui Ariyawi, ya. Jauh sebelumnya itu ada mufti bahkan di Timur Tengah dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Kemudian ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, banyak, ya, dan menurunkan murid-murid setelahnya. Karena itu teman-teman sekalian, Syekh Nawawi di antara guru, di antara syekh, bahkan alim minal ulama, bahkan syekhul ulama, guru para ulama yang pernah memaksimalkan hadis-hadis Nabi yang saya kumpulkan di kitab ini. Dan setelah itu beliau amalkan. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua faidah di hadis itu melekat pada diri beliau. Bagaimana kemampuannya cepat mengingat pelajaran, cepat memahaminya, dan mudah mengamalkan. Jadi ada orang yang cepat paham tapi sulit mengamalkan. Ada itu. Anda paham kan kalau berbohong itu adalah dosa. Tapi kenapa banyak orang yang tahu bahwa bohong itu dosa, tetap saja berbohong? Ada orang yang tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih daripada dunia dan seisinya. Tapi anehnya, ketinggalan handphone yang tidak senilai dunia, dikejar-kejar balik ke masjid. Ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, nunggu besok, itu pun masih terlambat juga. Apa yang terjadi? Baik, dan hebatnya, ada orang yang cepat ingat, cepat paham, mudah mengamalkan, tapi tidak bisa menularkan nilai keilmuannya pada orang lain. Ini beda. Apa yang beliau ingat, apa yang beliau pahami, apa yang beliau amalkan, bisa kemudian beliau kumpulkan kembali. Setelah dikumpulkan, ditularkan pada penuntut ilmu berikutnya. Nah, di antara poin-poin yang beliau tuliskan itu, di antaranya ada yang dikumpulkan di kitab ini. Ini kitab pertama, awal-awal di antara yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Biasanya kita belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis. Selanjutnya misalnya Riyadus Shalihin
1896 hadis. Setelah itu nanti ada Al-Majmu', ada syarah Sahih Muslim 9 jilid. Tapi tidak banyak orang tahu, sebelum beliau menulis semua kitab-kitab itu, beliau menuliskan pengalaman beliau dalam menuntut ilmu, mendekat kepada Al-Quran, kemudian menularkan kembali pada calon-calon guru dan calon murid.